Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana an ma'siyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, orang tua, wali siswa kelas 7 dan 8 yang kami hormati, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu wali siswa kelas 7 dan 8 yang kami hormati, kami atas nama keluarga besar SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pendampingan Bapak dan Ibu. Pembelajaran daring di semester 2 ini bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, pada semester 2 ini kita bisa menyelenggarakan berbagai program yang sudah kita rancang akhir-akhir ini. Dan dalam suasana pandemi COVID-19, semua masih bisa berjalan sesuai dengan rencana yang sudah kita rencanakan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang alhamdulillah dalam hasil PAT tahun ajaran 2020-2021 pada bulan Juni yang sudah kita laksanakan kemarin, anak-anak kita hasil PAT-nya untuk kelas 7 ya, hasil PAT semoga mendapatkan peringkat 1 untuk seluruh SMP Muhammadiyah se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk mapel umum kita masih harus terus belajar, masih berada di peringkat 2. Insyaallah mudah-mudahan di periode berikutnya anak-anak kita bisa menjadi yang terbaik. Dan kami juga ucapkan selamat untuk putra-putri kita kelas 8 yang alhamdulillah bisa menjadi yang terbaik baik mapel ismuba maupun mapel umum untuk sekolah Muhammadiyah se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini semua tidak lepas dari pendampingan Bapak Ibu, orang tua, wali di rumah, sehingga anak-anak kita tetap bisa belajar walaupun mungkin banyak keterbatasan karena tidak bisa tatap muka seperti biasanya. Mudah-mudahan semua yang sudah dipelajari oleh anak-anak kita tetap bisa bermakna dan bisa memberikan pengetahuan yang mendalam, sekalipun mungkin masih dalam kondisi yang sangat terbatas dan mereka harus belajar secara mandiri. Kami juga mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Bapak Ibu karena walaupun suasana pandemi, anak-anak kita masih bisa berprestasi dalam berbagai bidang. Berdasarkan catatan di program di Wakahumas dan Bina Prestasi, anak-anak kita selama 1 tahun ini masih bisa menyumbangkan 53 piala ataupun prestasi dari berbagai kompetisi yang diikuti oleh anak-anak kita. Dari 53 prestasi itu antara lain 16 prestasi kabupaten, 14 prestasi provinsi, 16 prestasi nasional, dan 7 prestasi internasional. Tentu ini sangat membanggakan. Walaupun masih pandemi COVID-19, anak-anak kita tetap bisa berkompetisi dan juga tetap bisa berprestasi. Pandemi tidak menghalangi mereka untuk bisa terus berprestasi sebagaimana dalam suasana yang biasa. Kami berucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendampingi anak-anak kita dalam kegiatan belajar di rumah, termasuk di dalam kompetisi yang mereka ikuti. Bapak Ibu yang kami hormati, informasi selanjutnya adalah bahwa mulai besok Senin tanggal 21 Juni anak-anak
libur kenaikan kelas. Akan tetapi karena perkembangan COVID-19 yang semakin menanjak, maka kami berharap anak-anak kita tetap berada di rumah. Kita bisa mendesain kegiatan-kegiatan liburan di rumah bersama-sama dengan keluarga, supaya anak-anak kita selalu dalam kondisi yang sehat dan terhindar dari paparan COVID-19. Dan insya Allah anak-anak akan masuk kembali pada tanggal 12 Juni 2021. Dan mudah-mudahan jika kondisi COVID semakin melandai, kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Tentu itu yang kita harapkan. Oleh karenanya kita harus bersama-sama untuk memutus mata rantai COVID-19 dengan selalu mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Dengan itulah harapan kita COVID-19 segera melandai dan kita semua bisa bersekolah kembali dan bisa pembelajaran tatap muka sebagaimana biasanya. Untuk itu, mari kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Bapak Ibu, orang tua wali kelas 7-8 yang kami hormati, kami juga sampaikan informasi bahwa SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin masih membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Barangkali masih ada putra-putri, tetangga, ataupun saudara Bapak Ibu yang mau melanjutkan sekolah di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin, kami masih membuka sampai pada tanggal 26 Juni 2021. Silahkan bagi Bapak Ibu yang saudaranya atau tetangga ataupun teman-teman dari Bapak Ibu, kolega Bapak Ibu dan putra-putrinya akan melanjutkan ke jenjang SMP, bisa direkomendasikan ke SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, akhirnya kami memohon maaf apabila selama memberikan pelayanan pada Bapak Ibu dalam rentang tahun ajaran 2020-2021 masih banyak hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan seiring perjalanan waktu kita akan terus banyak belajar dan kita terus memperbaiki diri untuk memberikan layanan pembelajaran yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa senantiasa beraktivitas dengan kondisi yang sehat, kondisi yang bugar, dan kita terhindar dari wabah virus COVID-19. Demikian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan selamat kepada anak-anakku kelas 7 dan 8 yang sudah ditetapkan naik kelas menuju naik kelas berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan. Demikian, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku siswa kelas 7 dan 8 SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin? Semoga kalian baik-baik saja bersama keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati, wali dari siswa kelas 7 dan 8 SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin, perkenankan saya Ustazah Ima dari kurikulum menyampaikan laporan hasil belajar semester genap peserta didik kelas 7 dan 8 tahun ajaran 2020-2021. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kami menyampaikan hasil belajar, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah menjadi partner terbaik
Bapak Ibu guru dan Ustadz Ustazah SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin dalam mendidik putra-putri kita. Tanpa Bapak Ibu, tentu saja belajar di rumah atau BDR kita tidak berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama yang akan kami sampaikan adalah tentang keaktifan siswa dan kendala BDR. Seperti yang sebelum-sebelumnya, BDR memang memiliki beberapa kendala Bapak Ibu. Karena itulah maka memang beberapa materi disederhanakan. Kendala dari BDR pada semester kedua ini adalah yang pertama karena jaringan internet yang kurang stabil. Jadi masih sama dengan semester kemarin. Yang kedua adalah kesulitan pencapaian KD. Nah, yang nomor 2 ini kita sudah mulai sikapi dengan memberikan KD esensial. Jadi KD yang kami berikan, yang guru-guru berikan bukan KD yang standar, tapi KD yang sudah disederhanakan sehingga untuk mencapainya tidak terlalu sulit karena sudah sangat sederhana. Yang ketiga, peserta didik tidak aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, pengumpulan tugas tidak tepat waktu. Dan yang kelima adalah adanya gangguan teknis. Dan ada satu lagi Bapak Ibu yang ternyata muncul di semester 2 ini, yaitu anak-anak sudah mulai bosan dengan adanya BDR. Mereka sudah saya mendengar beberapa curhatan teman-teman dan juga anak-anak bahwa mereka ingin belajar di sekolah. Karena itulah kami tampilkan keaktifan siswa dalam BDR. Jika kemarin masih di angka 90-an, maka di semester ini, di akhir semester ini keaktifan siswa mencapai 85% dengan rincian kelas 7A 84%, kelas 7B 87%, 7C 87%, 7D 87%, 7E 87%, 7F 82%, 7G ini yang paling tinggi masih bertahan dengan 98%, 7H 85%, 7I 82%, 8A 85%, 8B 84%, 8C 85%, 8D 87%, 8E 86%, 8F 80% dan 8G 80%. Namun demikian, terima kasih kepada anak-anakku sekalian karena masih bersedia belajar bersama. Guru-guru sudah bisa mungkin memberikan materi yang menyenangkan, juga media-media yang juga variatif, memberikan video, memberikan latihan-latihan yang juga bermakna buat kita, buat anak-anakku sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu akan kami sampaikan kriteria kenaikan kelas. Jadi sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 serta Permendikbud nomor 3 tahun 2007, kami membuat KTSP SMA Muhammadiyah Al-Mujahidin. Di dalamnya termuat kriteria kenaikan kelas. Ada 6 poin. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada 2 semester di kelas yang diikuti. Jadi kalau kemarin belum 2 semester belajar di kelas tersebut, maka belum bisa naik kelas. Yang kedua, nilai di bawah KKM maksimal hanya 2 mata pelajaran. Jadi kalau ada 3, maka tentu saja tidak bisa naik kelas. Yang ketiga, batas nilai terendah adalah 80% dari KKM masing-masing mapel. Yang keempat, deskripsi nilai sikap minimal baik. Jadi kalau nilai sikap anak-anakku ternyata belum baik atau masih C, berarti tahun depan harus mengulang. Yang selanjutnya adalah kehadiran minimal 95% kecuali bagi peserta didik yang sakit dengan dibuktikan surat keterangan dokter. Yang terakhir, nilai pengembangan diri minimal baik. Jadi nanti anak-anakku silakan mengunduh rapor di SIKU, kemudian dicermati nilai-nilainya, nilai rapot mapel, juga nilai pengembangan diri dan sebagainya. Apakah sudah 6 ini terpenuhi? Jika 6 ini terpenuhi, tentu saja dapat disimpulkan kalian naik kelas berikutnya. Tapi jika tidak, mohon maaf, harus tinggal kelas. Oke, selanjutnya adalah
Penyampaian hasil belajar. Kita mulai dari hasil belajar kelas 7 SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin tahun ajaran 2020-2021. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, yang kami sampaikan pertama adalah mengenai nilai PAT Ismuba kelas 7. Jadi nilai PAT ini kemarin anak-anakku sudah melaksanakan PAT dengan soal dari BKS Muhammadiyah dan ternyata mendapatkan peringkat yang baik dan harus dipertahankan. Berikut adalah nilai-nilai mata pelajaran Ismuba. Nilai mata pelajaran akidah tertingginya 93 dengan rata-rata 77,22. Nah, ini kita ada di peringkat 1 untuk kabupaten dan peringkat 1 di provinsi. Selamat ya anak-anakku. Yang kedua adalah mata pelajaran tarikh. Wah, nilai tertingginya 100. Wah, selamat ya. Siapa ini? Silakan dicek nilai PAT-nya yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu guru atau Ustadz Ustazah. Dengan nilai rata-rata 78,85. Nah, ini kita ada di peringkat 2 kabupaten dan peringkat 3 provinsi. Yang selanjutnya adalah mata pelajaran kemuhammadiyahan. Nilai tertingginya hampir sempurna yaitu 98 dengan rata-rata 66,29. Kita ada di peringkat 1 Kabupaten Gunung Kidul dan peringkat 2 di tingkat provinsi. Selanjutnya mata pelajaran Quran Hadis. Kita juga hampir sempurna dengan nilai 98 tertinggi dan dengan rata-rata 72,37. Kita ada di peringkat 1 kabupaten dan peringkat pertama provinsi. Selanjutnya adalah mata pelajaran bahasa Arab. Nah, mata pelajaran bahasa Arab ini kita tertinggi bisa mencapai nilai 100. Selamat bagi teman-teman dan anak-anakku yang mendapatkan nilai 100. Ini rata-ratanya adalah 58,48. Kita ada di peringkat 1 kabupaten dan peringkat 1 provinsi. Selanjutnya adalah mata pelajaran fikih. Kita mendapatkan nilai tertinggi 88 dengan rata-rata 65,43 dan kita mendapatkan peringkat pertama kabupaten dan peringkat pertama provinsi. Untuk mata pelajaran Ismuba kita mendapatkan peringkat yang baik. Bapak Ibu dan anak-anakku, selamat kepada kalian semua. Selamat kepada Bapak Ibu yang telah memberikan arahan, memberikan pendampingan yang baik sehingga anak-anak mendapatkan nilai yang cukup baik. Selanjutnya adalah mata pelajaran umum. Ada mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, bahasa Inggris, PPKN, bahasa Jawa, IPS dan PJOK. Salah satu di antara mata pelajaran ini ada yang dapat nilai 100 pada mata pelajaran PPKN. Baik, saya bacakan nilai untuk mata pelajaran umum. Yang pertama mata pelajaran bahasa Indonesia. Nilai tertingginya 89, rata-ratanya 64,87 dan kita berada di peringkat 1 kabupaten dan peringkat 3 provinsi. Yang kedua mata pelajaran matematika, tertinggi 94, rata-rata 52,15 dan kita berada di peringkat 1 kabupaten dan peringkat 2 provinsi. Selanjutnya pada mata pelajaran IPA kita mendapatkan nilai tertinggi 97 dengan rata-rata 69,08. Kita berada di peringkat 1 Kabupaten Gunung Kidul dan peringkat 2 provinsi. Yang keempat adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Kita mendapatkan nilai 97 tertinggi dengan rata-rata 71,34. Kita berada di peringkat 1 kabupaten dan peringkat kedua provinsi. Selanjutnya pada mata pelajaran PPKN kita mendapatkan nilai 100 tertinggi dengan rata-rata 72,07. Kita berada di peringkat 1 kabupaten dan peringkat 2 provinsi. Yang selanjutnya mata pelajaran bahasa Jawa tertingginya mencapai 97 dengan rata-rata 63,4. Lalu kita mendapatkan peringkat pertama kabupaten dan peringkat 3 provinsi. Selanjutnya mata pelajaran IPS kita
memperoleh nilai tertinggi 97 dengan rata-rata 63,42. Kemudian peringkat kita ada di peringkat 1 kabupaten dan peringkat kedua provinsi. Yang terakhir PJOK kita mendapatkan nilai tertinggi 91 dengan rata-rata 63,07. Kita memperoleh peringkat 1 kabupaten dan 2 provinsi. Terima kasih juga ini kepada Bapak Ibu yang telah mendampingi anak-anak pada mata pelajaran ini. Terima kasih pada anak-anakku yang telah menyelesaikan PAT dengan baik. Kemudian juga kami berterima kasih kepada seluruh ustadz ustazah yang telah membimbing putra-putri kita sehingga memperoleh peringkat yang baik di kabupaten maupun provinsi. Nah, berikut adalah peringkat kita. Pada mata pelajaran Ismuba kita berada di peringkat 1 Kabupaten Gunung Kidul dan peringkat 1 provinsi. Sementara untuk mata pelajaran Ismuba, pelajaran umum maksudnya, kita memperoleh peringkat 1 kabupaten dan peringkat 2 provinsi. Selamat ya anak-anakku. Semoga prestasi ini semakin membuat kita bersemangat lagi untuk belajar dan tidak lupa selalu berdoa. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan agar kita segera bertemu di sekolah untuk belajar tatap muka. Bapak Ibu dan anak-anakku, selanjutnya adalah hasil belajar kelas 8. Kita mulai dari nilai PAT Ismuba kelas 8. Dari 6 mata pelajaran Ismuba, ada satu pelajaran yang mendapatkan nilai sempurna, yaitu pelajaran fikih dengan nilai 100. Kami bacakan. Yang pertama, akidah akhlak, kita memperoleh nilai tertinggi 93 dengan rata-rata cukup tinggi 82,69. Kemudian tarikh tertinggi 94 dengan rata-rata 64,59. Kemuhammadian nilai tertinggi 97 dengan rata-rata 72,15. Quran hadis dengan tertinggi 83, rata-ratanya 64,39. Bahasa Arab tertinggi 95 dengan rata-rata 66,34. Sementara fikih nilai tertinggi 100 dengan rata-rata 87,53. Dan kesemuanya ini kita berada di peringkat 1 kabupaten dan peringkat 1 provinsi. Selamat ya anak-anak kelas 8. Semoga dengan mendapatkan peringkat 1 di beberapa mata di semua mata pelajaran Ismuba ini membuat kita semakin bersyukur dan tidak lupa meningkatkan belajar. Selanjutnya adalah nilai mata pelajaran umum. Ada 2 mata pelajaran yang mendapatkan nilai sempurna pada nilai tertingginya, yaitu mata pelajaran PPKN dan mata pelajaran Bahasa Jawa. Bapak Ibu dan anak-anakku, saya bacakan ya nilai-nilai untuk mata pelajaran ini. Bahasa Indonesia memperoleh nilai tertinggi 89 dengan rata-rata 66,67. Pada kabupaten maupun provinsi kita mendapatkan peringkat pertama. Mata pelajaran matematika kita memperoleh nilai tertinggi 94 dengan rata-rata 48,10. Kita berada di peringkat 1 kabupaten dan peringkat 4 provinsi. Sementara itu mata pelajaran IPA kita memperoleh nilai tertinggi 97 dengan rata-rata 66,20. Kemudian kita mendapatkan peringkat 1 di kabupaten maupun provinsi. Selanjutnya adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Nilai tertingginya adalah 95 dengan rata-rata 70,07. Kita memperoleh peringkat pertama kabupaten dan peringkat kedua provinsi. Mata pelajaran PPKN dan Bahasa Jawa ini hampir sama rata-ratanya dan nilai tertingginya sama-sama 100. Kemudian rata-rata PKN 81,20, sementara Bahasa Jawa 59. Keduanya memperoleh peringkat 1 kabupaten dan peringkat 1 provinsi.
Mata pelajaran IPS kita memperoleh nilai tertinggi 87 dengan rata-rata 64,93 dan memperoleh peringkat 1 provinsi maupun kabupaten. Sementara PCOK kita memperoleh nilai tertinggi 84 dan rata-ratanya 62,31. Kita berada di peringkat 1 kabupaten maupun provinsi. Dengan demikian anak-anakku, selamat kalian mendapatkan peringkat 1 untuk kedua jenis mata pelajaran ini. Ismuba peringkat 1 kabupaten maupun provinsi, umum peringkat 1 kabupaten maupun provinsi. Karena kita sudah mendapatkan kejuaraan yang baik ini, jangan membuat kita lengah, justru membuat kita lebih bersemangat lagi ya. Jangan pernah merasa puas dengan prestasi yang sudah kita dapatkan. Kalau bisa pada waktu yang akan datang, peringkat kita atau juara kita atau nilai kita atau prestasi kita harus lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu dan anak-anakku, penyampaian hasil belajar semester 2 untuk kelas 7 dan 8 tahun ajaran 2020-2021. Semoga ini menjadi bekal kita untuk naik ke jenjang berikutnya dengan lebih mantap lagi. Kepada anak-anakku yang sudah naik ke kelas 8, selamat. Karena di kelas 8 ini adalah kelas tengah, maka biasanya banyak sekali tantangan, banyak sekali hal yang harus kita lakukan dalam memperoleh pencarian jati diri, maka kamu harus semakin bersiap untuk itu. Sementara anak-anakku yang kelas 8 naik ke kelas 9 juga selamat, dan tinggal setahun lagi kalian di sekolah ini. Kalian harus menyiapkan bekal sebanyak mungkin agar nanti saat lulus kalian memperoleh modal yang bagus untuk ke jenjang berikutnya. Terima kasih juga, selamat juga kepada Ustadz-ustazah yang telah memberikan segala dedikasinya, segala kerja kerasnya, dan tentunya hal ini tidak luput dari perhatian dari orang tua dan wali, karena Bapak Ibulah yang pada masa pandemi ini menjadi guru yang sebenarnya. Pada masa UTS dan pada masa PTS dan PAT ini menjadi pengawas juga. Pokoknya terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang sudah sangat membantu Ustadz-ustazah dalam bekerja dan mendidik putra-putri kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap bersemangat dan jangan lupa jaga kesehatan, dan selalu berdoa agar kita segera bertemu lagi dan pandemi ini segera berakhir. Terima kasih anak-anakku, dan terima kasih kepada seluruh wali yang telah menyaksikan penyampaian laporan ini. Jika banyak kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.